Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Di video kali ini kita bakal membahas kisi-kisi untuk SKB Guru, ringkasan materi pedagogiknya. Yang pertama akan bahas KI, kompetensi dasar, indikator, silabus, RPP, dan juga KKM. Oke, disimak ya. Yang pertama yang dibahas KI, KD atau indikator. Nah, kompetensi inti atau kompetensi dasar merupakan standar penilaian yang harus dimiliki secara berbeda pada setiap tingkatan dan kelas. Kompetensi inti merupakan kompetensi penilaian yang mewujudkan isi dari SKL yang mencerminkan harapan SKL. Kompetensi inti mulai dari K1, kompetensi inti 1 sampai ke kompetensi inti 4. Mencapai kompetensi inti itu perlu diterjemahkan dalam KD yang sesuai dengan tiap kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki tiap siswa, tiap tingkatan kelas atau program yang menjadi landasan dari kompetensi dasar. Oke. Rumusan kompetensi inti itu meliputi yang pertama, KI1 atau kompetensi inti sikap spiritual. Yang dua, kompetensi inti 2, kompetensi inti sikap sosial. Yang kompetensi inti 3 itu merupakan kompetensi inti pengetahuan. Yang keempat, kompetensi inti tentang keterampilan. Nah, fungsi kompetensi inti sebagai unsur pengorganisasian kompetensi dasar, pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal kompetensi dasar. Vertikal yaitu keterkaitan kompetensi dasar satu kelas dengan kelas di atasnya. Vertikal itu atas, horizontal ke samping. Horizontal adalah keterkaitan antara kompetensi dasar satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang berbeda dalam satu kelas yang sama sehingga saling memperkuat. Kompetensi inti 1 dan KI 2 yaitu spiritual dan sikap dicapai melalui pembelajaran tidak langsung. Lanjut. Kompetensi dasar itu kemampuan muatan pembelajaran untuk tiap jenjang pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. KD dirumuskan untuk mencapai KI. KD dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan siswa dan kekhasan masing-masing mata pelajaran. Alokasi waktu pada KD itu ditentukan oleh tingkat kesulitan KD, jumlah dan keluasaan KD, dan jumlah minggu efektif. Nah, indikator pencapaian kompetensi atau IPK, penanda pencapaian KD ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. IPK dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. IPK dikembangkan dengan memperhatikan tuntutan kompetensi yang dilihat melalui kata kerja dalam kompetensi dasar, karakteristik mata pelajaran, siswa dan sekolah, serta potensi dan kebutuhan siswa, masyarakat, lingkungan, dan juga daerah. Nah, terdapat dua rumusan IPK, yaitu IPK RPP dan IPK soal. Ini digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal. Fungsi IPK itu sendiri adalah yang pertama sebagai pedoman pengembangan materi pembelajaran. Yang kedua, pedoman mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Dan yang keempat, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Nah, pengembangan IPK itu harus mengakomodasi kompetensi yang tercantum dalam KD, dirumuskan dalam bentuk kata kerja operasional yang mencakup tingkat kompetensi dan materi yang menjadi media pencapaian kompetensi. Kata kerja operasional kognitif atau pengetahuan, pemahaman, aplikasi analisis, sintesis, dan evaluasi. Afektif itu merupakan penerimaan, tanggapan, penghargaan, pengorganisasian, karakterisasi berdasar nilai, psikomotor itu merupakan persepsi, kesiapan, respon terpimpin,
mekanisme respon kompleks penyesuaian penciptaan. Dan dalam kurikulum 13 IPK tidak tersedia sehingga hanya ada KI dan KD. Oke. Selanjutnya yang kita bahas adalah setelah kompetensi inti kompetensi dasar, kita bahas tentang silabus. Silabus itu merupakan pedoman dalam menyusun rencana kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran yang mencakup kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Nah, komponen silabus itu diantaranya yang pertama, identitas mata pelajaran, yang kedua, identitas sekolah, yang ketiga, kompetensi inti, dan yang keempat, kompetensi dasar, kelima adalah indikator, dan keenam adalah materi pokok, ketujuh pembelajaran, kedelapan penilaian. Penilaian ini seperti teknis, jenis, bentuk, dan juga instrumennya. Sedangkan ke-9 alokasi waktu dan ke-10 adalah sumber belajar. Maksudnya kalau buku dari mana aja, kayak itu karangan siapa. Ini silabus ya, silabus yang disusun sebelum RPP. Kalau masih ingat, biasanya dia landscape. Oke. Beberapa prinsip penyusunan silabus itu diantaranya yang pertama, ilmiah, yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan, yaitu memberikan arahan bahwa cakupan kedalaman tingkat kesukaran dan aturan sesuai dengan tingkat perkembangan fisik dan intelektual siswa. Yang ketiga, sistematis, itu bersifat sistemik dan sistematis, sinergis, dan dalam pencapaian kompetensi dasar. Keempat, konsisten antara KD, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, searah dalam rangka pencapaian kompetensi. Dan yang kelima, memadai, yaitu materi mencakup semua dan menunjang pencapaian KD. Yang keenam, aktual dan kontekstual, yaitu memperhatikan perkembangan iptek, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam realitas kehidupan. Ketujuh, fleksibilitas, yaitu mengakomodasi keragaman peserta didik dan dinamika perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Yang kedelapan, menyeluruh, memberi arahan bahwa pengembangan indikator mencakup ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oke, ini prinsip penyusunan silabus. Selanjutnya adalah landasan pengembangan silabus. Yang pertama, itu ada di Peraturan Pemerintah atau PP nomor 13 tahun 2015 atau PP nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional ya. Yang kedua ada Permenpan, Peraturan Menteri PAN dan RP nomor 15 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan angka kreditnya. Yang ketiga, ada Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN nomor 3/3/PB/2011 dan juga nomor 8 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional Pamong Belajar dan angka kreditnya. Yang keempat, Permendikbud RI nomor 39 tahun 2013 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional Pamong Belajar dan angka kreditnya. Dan yang kelima, Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Dan yang keenam adalah Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Itu landasan pengembangan silabus, ada 6. Oke. Selanjutnya yang kita bahas adalah silabus itu disusun oleh guru pribadi atau kelompok, atau biasanya kalau guru-guru kenalnya dengan nama MGMP. Tidak terdapat tujuan pembelajaran di dalam silabus. Silabus dikembangkan berdasarkan SKL dan standar isi satuan pendidikan. Nah, fungsi silabus itu diantaranya yang pertama, sebagai pedoman penyusunan buku siswa, seperti materi pembelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, silabus menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran atau RPP ya. Yang ketiga, sebagai aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan. Ini adalah fungsi dari silabus. Silabus selesai, kita masuk ke
materi selanjutnya yaitu tentang RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, penjabaran silabus atau rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih, biasanya bermateri, kayak gitu, itu RPP. Tujuan dan manfaat RPP, yang pertama, memberikan landasan pokok bagi pendidik dan juga peserta didik. Yang kedua, memberi gambaran mengenai acuan kerja jangka pendek dalam setiap pertemuan pembelajaran. Yang ketiga, mempermudah pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Dan yang keempat, melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran. Kelima, manfaat RPP sebagai pedoman atau acuan pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar agar lebih sistematis, terarah, dan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu dia tujuan dan manfaat dari RPP itu sendiri. Selanjutnya adalah komponen RPP. Yang pertama, komponen RPP itu terdiri dari identitas sekolah. Yang kedua, identitas mata pelajaran. Yang ketiga, pelajaran atau tema, atau kita kenalnya juga dengan subtema. Dan yang ketiga, itu kelas atau semester. Keempat adalah materi pokok. Kelima, alokasi waktu. Keenam, tujuan pembelajaran. Ketujuh, KD dan IPK. 8. Materi pembelajaran. 9. Metode pembelajaran. 10. Media pembelajaran. Dan 11. Sumber belajar. Dan 12. Langkah pembelajaran. 13. Penilaian hasil belajar. Ini merupakan komponen dari RPP itu sendiri. Ada 13 ya. Selanjutnya adalah prinsip penyusunan RPP. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu siswa. Yang kedua, partisipasi peserta didik atau siswa di sini. Yang ketiga, penyusunannya harus berpusat pada peserta didik, berbasis konteks. Dan yang kelima, berorientasi kekinian gitu. Jadi nyesuaiin sama yang terkini. Keenam, mengembangkan kemandirian belajar. Ketujuh, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. Kedelapan, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan atau antar muatan. Ini adalah prinsip penyusunan RPP. Oke, dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi informasi. Kita lanjut next. Langkah pengembangan RPP. Yang pertama, mengkaji silabus tematik. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tujuan. Keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kelima, penjabaran jenis penilaian. Dan keenam, menentukan alokasi waktu. Ketujuh, menentukan sumber belajar. Nah, itu adalah langkah pengembangan RPP. Sedangkan komponen RPP satu lembar itu diatur dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Itu ada tujuan, komponennya ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran, ada penilaian hasil pembelajaran atau asesmen. Ada 3. Selanjutnya kita bakal bahas landasan penyusunan RPP. Yang pertama ada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 atau PP nomor 19 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan. Sama ya, sumbernya kayak silabus tadi. Yang kedua, Permenpan RB nomor 15 tahun 2010 tentang jabatan fungsional pembelajar dan angka kreditnya. Yang ketiga, peraturan bersama Mendikbud Kepala BKN nomor 3 garing 3 PB 2011 dan nomor 8 tahun 2011. Yang keempat, Permendikbud nomor 39 tahun 2013 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pembelajar dan angka kreditnya. Dan yang kelima, Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan juga menengah. Dan yang keenam merupakan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan juga menengah. Hampir sama kayak landasan penyusunan silabus yang tadi. Oke. Selanjutnya yang kita bakal bahas adalah KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan.
Nah, dirumuskan dengan meninjau 3 aspek. Yang pertama, ada karakteristik peserta didik atau kita kenalnya intek. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas materi. Dan yang ketiga, kondisi satuan pendidikan atau daya dukung. Oke. Nah, prosedur penentuan KKM itu diantaranya yang pertama, menghitung jumlah KD setiap mata pelajaran. Yang kedua, menentukan nilai aspek karakteristik atau intek, ditentukan oleh rata-rata rapot atau jenjang sebelumnya. Karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas ditetapkan melalui MGMP. Dan kondisi satuan pendidikan atau daya dukung ditentukan dari kompetensi pendidik atau UKG. Ya. Jumlah siswa satu kelas, predikat akreditasi sekolah, kelayakan sarana prasarana. Contoh seperti di gambar. Aspek yang dianalisis, kompleksitas, yang ini ya mata pelajaran berarti daya dukung, berarti kondisi satuan pendidikan, kalau sekolah kondisi sekolahnya. Intek peserta didik, ini adalah karakteristiknya. Kriteria dan skala penilaian, kalau tinggi kompleks dia kurang dari 65, sedang antara 65 sampai 79, rendah 80 sampai 100. Daya dukung atau kondisi satuan kalau tinggi 80 sampai 100, sedang 65 sampai 79, rendah kurang dari 65. Hampir baliknya ini. Kebalikannya kompleksitas. Intek juga sama kayak intek tinggi adalah 80 sampai 100, sedang 65 sampai 79, rendah kurang dari 65. Sama ya. Yang beda kompleksitas itu dibalik, kalau yang ini sama. Cara menentukan KKM tiap KD dengan rumus berikut. KKM per KD itu merupakan jumlah total setiap aspek dibagi jumlah total aspek. Dan apabila menggunakan poin atau skor pada tiap kriteria, maka jika KD memiliki kriteria kompleksitas tinggi, daya dukung tinggi, dan indeks didik sedang, maka nilai KKM-nya adalah 1 ditambah 3 ditambah 2 dibagi 9 kali 100 jadi 66,7. Nilai KKM merupakan angka bulat, maka nilai KKM-nya adalah 67. Ini 66,7. Oke. Contohnya kayak gini. Ya. Contohnya dari gambar kompleksitasnya yang ini, daya dukung dan intek, cara ngitungnya adalah seperti ini. Oke. Menentukan KKM tiap mata pelajaran dengan rumus berikut. KKM mata pelajaran itu adalah rumusnya jumlah total KKM per KD dibagi jumlah total KD. Oke, itu hasilnya. Yang kelima, menentukan KKM tiap tingkatan kelas. Caranya adalah atau rumusnya adalah jumlah total KKM per mata pelajaran dibagi jumlah mata pelajaran pada tingkatan kelas. Dan yang keenam, menentukan KKM satuan pendidikan. Caranya adalah jumlah KKM per tingkat kelas dibagi 3. Jadi semuanya saling berkesinambungan atau berhubungan. Oke. Fungsi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Yang pertama, sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Dan yang ketiga, sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan sekolah. Yang keempat, kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Dan yang kelima, merupakan target satuan pendidikan di dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Ini adalah fungsi dari KKM. Sudah sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.